Jadi memang sebelumnya pada saat David sudah selesai dari rumah sakit, selesai berobat dari fisioterapi, kebetulan aku yang punya gym. Jadi untuk latihan penguatan otot, aku yang handle David dan juga ditangani oleh coach-coach aku yang kerja di gym aku yang paham tentang biomekanik. Karena memang butuh latihan khusus, nggak bisa sembarangan juga penanganannya. Berapa lama? Cukup lama ya, berbulan-bulan itu, dari mulai latihan kekuatan fisik sampai akhirnya David lari, akhirnya ikut event lari 10 kilo. Berapa itu ya? 2023. Bang Ciko memerani peran Om Jo, mendalaminya seperti apa sih? Tadi juga sempat kayak mau nangis Emosional juga. Emosional. Mendalaminya kebetulan di sini Bung Jonathan juga selaku asosiat produser, dan kebetulan saya juga kenal sebelum proses syuting ini, jadi aku tahu banyak itu apa yang dialami pada saat kejadian. Jadi ya akhirnya aku merasakan apa yang dialami. Biasanya aku tahunya dari cerita, biasanya aku tahunya dari berita, dan ini aku bisa benar-benar mengalami real setnya pada saat di rumah sakit itu seperti apa, perasaan emosinya itu seperti apa, karena kan aku benar-benar harus ngadepin dia. Muzaki berperan sebagai Ozora nih, gimana sih maksudnya? Wah, Sulit juga kan pastinya. sulit banget ya, sulit banget. Emosional tuh sering banget terjadi, bahkan kayak di skrip padahal scene-nya biasa aja, tapi pas kayak tadi pas kalau kalian nonton aku nangis tuh bener-bener gak ada di skrip sama sekali, bener-bener ngerasain aja energinya tuh kuat banget, besar banget. Jadi pas ngejalanin itu kayak aduh gak kebayang gitu kalau misalnya jadi Bang David asli sesakit apa yang dirasain, dan dia hebat banget gitu bisa ngelaluin itu semua. Wah, itu juga pas syuting aku sampai pas udah kelar take sampai di kerukunin gitu sama kru untuk ngembaliin Muzaki, karena aku udah bingung gitu bedain antara Muzaki dan David karena ngejalanin itu, dan yang ada di otakku aku David pas ngejalanin itu bener-bener jadi nangis, dan ngelihat trotoar pun aku diem, aku nge-freeze, takut banget. Terus Om Don juga udah Muzakinya balik dulu, ini nanti kamu acting, Muzakinya balik dulu. Keren dia tapi. Nah, kan di ending aku diving tuh di Bali. Aku ngelepas sepenuhnya karakterku di Bali. Di diving di laut. Buat Mbak Tika sendiri, adegan apa sih yang paling sulit untuk dilakukan? Karena kan lebih banyak, kalau saya lihat kan lebih banyak adegan-adegan di berhadapan dengan hukum gitu loh. Tapi buat Mbak Tika sendiri yang paling sulit mengerjakannya. Sebenarnya sih how to deliver hal yang sebenarnya jauh sekali dari aku, yaitu ranah hukum dengan meyakinkan gitu, karena ya banyak hal yang aku baru tahu, terus gitu itu membuat ini meyakinkan gak ya gitu. Kadang-kadang pikir gitu sih, kayak ini harus seolah-olah aku udah biasa menghadapi pengadilan, bahasa-bahasanya dirumitin sih. Tapi emang rumit kan? Emang rumit gitu. Jadi pas masukin ke skenario, kadang karena Mbak Melisanya juga hadir di situ, dia koreksi langsung, ini nggak bisa nih anak kecil disebut tersangka, dia harus karena berhadapan dengan hukum kayak gitu. Itu kan maksudnya kayak baru tahu lagi. Jadi baru tahu saat itu, tapi harus meyakinkan dia, itu yang agak tahu deh berhasil apa enggak. Ciko mungkin tadi jadi makin protektif terhadap anak nih. Iya. Setelah berperan sebagai ayah Jonathan. Iya. Gimana ya? Ini kan kita memerankan film yang kejadiannya baru-baru terjadi, masih hangat gitu. Dan aku juga kenal sama korban, pihak keluarga yang korban, dan akhirnya aku berperan di sini. Dan ketika berperan di sini tuh sebenarnya ini adalah kesempatan. Film ini tuh penting karena ini adalah suara dari kami, suara dari masyarakat untuk stop bullying. Karena stop bullying ini, kasus bullying ini seperti kita semua tahu, semakin kesini semakin parah, dan itu bisa terjadi sama siapa aja. Kalau nggak disuarakan, ya bisa terjadi sama kita, mungkin sama keluarga kita, dan kita kan nggak mau sampai itu terjadi. Dan satu lagi,
pentingnya film ini adalah untuk menyuarakan bahwa kita tidak perlu takut sama yang namanya abuse power. People power itu bakal lebih kuat. Jangan pernah takut untuk bersuara. Cari teman-teman, cari circle yang bisa membuat kita suarakan ketika kita melihat yang namanya produk. Kalau Mbak Ciko sendiri kira-kira sudah mengajarkan ke anak belum kayak kamu kalau ini sama teman kamu seperti apa gitu kan, bullying kan juga bisa aja dari kecil juga ya. Ya, aku selalu mengajarkan sama anak aku apapun yang terjadi dia selalu bercerita, mengkomunikasikan apapun itu dan selalu ada boundaries. Oke. Promo dong boleh? Ya, promo terakhir Oke, saksikan. jangan lupa saksikan film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel tanggal 4 Desember di Bioskop. Oke. Terima kasih.